Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang mulia Imam Masjid, yang mulia seluruh para panitia masjid yang sangat mulia ini, dan yang saya muliakan seluruh para hadirin sidang jamaah Jumat, tamu-tamu Allah yang berhadir di dalam rumah Allah yang sangat mulia. Para hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, gedanya hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa taat dan berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka oleh karenanya yang pada ubud ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ibadah wajib ataupun ibadah sunnah, maka semestinya oleh karenanya kita perhatikan di dalam setiap ibadah kita, supaya ibadah-ibadah yang kami persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berguna dan bermanfaat yang besar kepada kita kelak pada hari akhirat, bermanfaat yang baik kepada kita yang sehingga pada hari kiamat. Maka dua hal yang sangat penting oleh karena kita perhatikan dalam setiap ibadah kita. Yang pertama sekali, harus benar dalam ibadah kita adalah pengakuan sah oleh agama. Yang kedua, harusnya dalam ibadah kita adalah pengakuan makbul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ibadah kita diakui sah oleh agama, maka ibadah kita bermanfaat kepada diri kita, kabur tuntutan dan kewajiban di akhir diri kita. Bila ibadah kita sah. Yang kedua, apabila ibadah kita makbul, artinya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita diberi oleh Allah ganjaran pahala yang melimpah menurut kadar ketulusan dan keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, apabila ibadah kita yang tersebut dalam diakui sah oleh agama, maka sangat hana berguna ibadah tersebut kepada diri kita. Karena ibadah yang katanya kubur kalau sah, maka ibadahnya sama lagi kita golong ibadah kepada Allah. Ibadah yang kabur kalau standar sah menurut agama, maka lagi-lagi kita golong ibadah. Maka kalau kubur tuntutan dan kewajiban di akhir. diri kita pada hari kiamat.
Yang kedua, bila ibadah kita kasar menurut ketentuan agama, akan tetapi ibadah kita golong merupakan pengakuan makbul dari Allah. Ibadah kita golong diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun ibadah kita kasar menurut agama. Nyo arti ibadah kita golong nilai Allah. Hana pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir ibadah-ibadah yang kita kerjakan apabila ibadahnya dalam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang terhormat, setiap ibadah yang sah menurut pengakuan agama nyogolong tente ibadah tersebut diterima oleh Allah. Tapi sebaliknya suatu ibadah yang telah diakui ibadah itu diterima oleh Allah, maka sudah barang tentu ibadah tersebut berangkat daripada ibadah-ibadah yang saleh, ibadah yang telah sah menurut agama. Hadirin yang terhormat, lalu apakah kita dapat mengukur ibadah kita masing-masing? Apakah ibadah kita ibadah yang kasah atau hanasah? Yang kedua, apakah oleh kita ibadah kita makbul di sisi Allah atau belum makbul? Jawabannya adalah bantuan pertanyaan tersebut. Jawabannya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ketentuan-ketentuan di dalam agama. Allah akan juga satu ketentuan ibadah itu sah. Yang kedua juga Allah telah membuat ketentuan-ketentuan dalam agama bagaimana suatu ibadah itu makbul di sisinya. Maka bantuan perkara tersebut kalinya atur oleh Allah, kali dibuat ketentuan-ketentuan oleh Allah. Maka apabila oleh kita di dalam berbuat ibadah kepada Allah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh Allah, waktu ibadah kepada Allah karena ketentuan-ketentuan sah menurut agama, maka sudah barang tentu ibadah kita yang sah. Yang kedua, setelah sah kita dalam beribadah, lagi ketentuan-ketentuan diterimanya suatu ibadah oleh Allah, maka sudah barang tentu ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang terhormat, maka apabila hanya lagi ketentuan yang kali diatur oleh Allah, maka ibadahnya hanasah dan ibadahnya hana makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang terhormat, maka ketentuan yang pertama untuk satu boleh kita sahkah ibadah yang kali kita kerjakan atau hanasah. Nyo adalah sahnya suatu ibadah ataupun hanasah tergantung kepada dua perkara. Apakah ibadah-ibadah yang kita kerjakan mencukupi segala syarat-syaratnya, mencukupi segala rukun-rukunnya. Bila dua perkara yang fasih dalam ibadah, tanya bersembahyang, tanya berpuasa, tanya berhaji, berumrah, berzakat dan sebagainya, lagi ketentuan-ketentuan sah menurut agama, segala syarat dan rukun-rukunnya, maka jawabannya ibadah kita yang sah menurut agama. Bahwa tekasah putra fungsi ini, fungsi bahwa tekasah ibadah yang kita kerjakan maka akan menggugurkan tuntutan dan kewajiban. Menyekasa hanya dituntut kita yang diatur ibadahnya bahwa dia
karena ibadahnya bahwa kiamat, karena ibadah kalian yang kerjakan dan tidak sesuai dengan segala syarat dan hukumnya kasar. Yang kedua, ketentuan makbulnya satu ibadah. Ini juga penting kita perhatikan. Karena dengan ibadah yang sah tapi belum makbul, pahala belum Allah. Cuma ketika gugur tuntutan dan kewajiban negara. Jadi pahala Allah, ya Allah, dah pahala sembahyang lu, dah pahala puasa lu, dah puasa zakat haji lu. Jawaban Allah hana pahala. Karena hana lengkap ketentuan diterimanya suatu ibadah yaitu ibadah lain. Maka itu perlu kita perhatikan supaya sia-sianya rayu manfaat ibadah dari Allah kiamat, nyak rayu pahala ibadah dari Allah kiamat. Putra ketentuannya. Nah, pada ketentuan di antaranya dua poin yang paling rayu untuk makbulnya satu ibadah. Ketentuan yang pertama adalah guna dalam ibadah kita bahwa kita ukut setiap ibadah apakah wajib atau sunnah, maka harusnya baksaan yang dalam hati dan adalah keikhlasan. Ikhlas adalah salah satu syarat untuk mendapatkan pahala yaitu ibadah-ibadah kita. Apa maknanya ikhlas? Mengerjakan ibadah itu cuma semata-mata karena Allah. Mengkerling bahwa dia pun ibadah cuma karena Allah. Hanya mengkerling kepada selain Allah. Hanya mengkerling kepada makhluk. Hanya mengkerling cuma hanya kepada Allah. Itulah ikhlas. Dalam suatu hadis kata Rasulullah, ya ayyuhan nas, akhlisu a'malakum lillah, fa inna Allah la yaqbalu minal a'mal illa ma khulisa. Wahai manusia katakan, ikhlaskanlah amalmu karena Allah. Apapun yang kamu kerjakan amal ibadahmu semata-mata karena Allah. Karena Allah tidak akan pernah menerima layak balu kata Nabi. Layak balu tidak akan menerima oleh Allah suatu ibadah manusia kecuali mahuli salah, ibadah-ibadah yang dikerjakan semata-mata ikhlas karena Allah. Itu yang diterima oleh Allah. Itu yang pertama. Benar ikhlas baksaan dan ibadah. Makin rayu ikhlas, makin rayu pahala yang dijanjikan oleh Allah. Syarat yang kedua untuk mendapatkan pahala di atas ibadah-ibadah yang kami persembahkan kepada Allah, yaitu ibadah yang harus bersih. Betul. Ibadah kita yang melalu dengan kotoran-kotoran. Yang baru diterima oleh Allah. Kotor denganku yang dimaksudkan adalah kotor dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Jadi baru diterima ibadahnya, baru diterima oleh Allah, baru nak pahala Allah, bahwa dia kubur ibadah tanya harus bersih daripada unsur-unsur yang ada. Payah punya umroh dari segala perkara-perkara yang berbau dengan perkara-perkara yang haram. Dalam suatu hadis kata Nabi, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik, sangat suci, sangat bersih. Dan Allah tidak akan pernah menerima suatu ibadah yang dipersembahkan oleh manusia kecuali yang baik-baik, yang bersih-bersih, yang diikuti Allah, yang betul oleh Allah. Ada mendengar ibadah yang akan dipersembahkan ke Allah untuk betul melakukan dengan perkara yang haram, jangan harap ibadah diterima oleh Allah. Hadirin yang terhormat, maka yang pertama
pertama bersihkanlah perut kita yang badan kita yang daripada makan makanan-makanan yang haram atau minum minuman-minuman yang bersumber daripada yang haram. Untuk itu ibadah. Pegling perut kita, pegling rongga tubuh kita yang daripada unsur-unsur yang haram. Menyemandang makanan yang berbau haram yang sumber daripada unsur yang haram. Demikian pula minuman-minuman yang dalam perutnya yang bersumber daripada yang haram. Apakah dari hasil berjudi, korupsi, menipu dan sebagainya yang anak itu dalam perut kita, maka itu namanya haram. Kalau berlindung ya Allah. Hadirin yang terhormat, dalam suatu hadis yang lain oleh Rasulullah disebutkan, inna lillahi malakan ala baitil muqaddis. Sesungguhnya ada malaikat-malaikat Allah yang ada di atas baitil muqaddis, yunadi kulla lailah, yang malaikat-malaikat tersebut berdoa pada setiap malam. Berdoa malaikat, man akalal haram, man akala haraman, lam yuqbal minhu sarfun wala adlun. Barang siapa yang makan makanan yang haram, maka tidak akan diterimakan daripadanya amal sarfunnya dan amal adlunnya. Apa itu amal sarfun dan amal adlun? Ditafsirkan oleh para ulama, faqila as-sarfun nafilah wal adlun faridah. Yang namanya sarfun itu yaitu amal-amal sunnah. Adlun itu adalah yang dimaksud amal-amal wajib. Maka kesimpulannya, orang yang masih makan makanan atau minuman daripada sumber yang haram, maka tidak diterimakan amalannya oleh Allah. Apakah amalan itu amalan sunnah-sunnahnya? Demikian pula amal wajibnya. Hanya itu ya Allah. Bahwa hanya itu ya Allah berapa fungsi, hanya fungsi sabuni, hanya pahala di akhir ibadah-ibadah tersebut. Maka pilihlah perleh kepada pahala di akhir ibadah, kata buat ibadah, pilih rongga badan dari unsur yang haram. Yang kedua, oleh dapat ikut daripada unsur yang haram. Perlelok dapat kita tubuh daripada pakaian-pakaian yang haram. Jadi kita makanan haram kadang apa juga minuman daripada unsur haram anak tadi. Tapi yang tak pakai dia ada tubuh itu, yaitu pakaian-pakaian dari unsur yang haram kadang-kadang. Baju yang pakai ada daripada hasil yang haram, ia perlu atau lugu yang pakai dari hasil yang haram, kubiah yang pakai dari hasil yang haram, tajuklah pakaian yang tabah untuk beribadah kepada Allah. Nya hana mudah haram ibadah kita yang betul ya Allah, kan itu ya Allah. Sekalipun ibadah kami sah, tapi Allah ada itu. Dalam suatu hadis yang lain oleh Rasulullah berkata, man istara somban di asyrati darahima. Barang siapa yang membeli satu pakaian dengan umpama 10 dirham kata Rasulullah. Tapi wafi samanihi dirhamun haram. Sedangkan dalam harga 10 dirham itu ada 1 dirham daripada uang yang haram. Tado satu bayi maksudnya yang terjadi harga 10 dirham, tapi cuma 1 dirham yang hanya duit, 1 dirham yang haram, yang 10 dirham itu harga daripada haram. Talawaklah 1 dirham yang haram dalam 10 dirham yang haram, dia 10 dirham. Kecok 10 dirhamnya atau satu bayi. Kecok baginya tak pakai kerja Jumat, kerja pada apakah sembahyang dengan hukum ya Allah. Pegang Nabi, lam yaqbalillahu salatahu madama alaihi dzalika thawb. Allah tidak akan menerima sembahyangnya selama pakaian itu masih
berada di atas tubuhnya. Maka pakai pakaian harimnya Nabi Nuh, dek harap akan diterima sembahyang dari Allah. Demikian pula ibadah-ibadah yang lain. Berat pahala. Hadirin yang terhormat, kemudian demikian pula masalah doa-doa kita. Bukan hanya ibadah sembahyang puasa, doa kita agar diterima doa oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratnya juga seperti demikian. Bahwa kita doa ikhlas khusyuk ada, kemudian yang kedua tanya watekan doa kepada Allah li kamu labudo dengan perkara-perkara yang lain. Kamu doa ke Allah, kamu doa yang Nabi Ubiyo, kamu hari nyohana saja diterima doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang terhormat, dalam satu riwayat Nabi Musa alaihissalam pada saat dia kalah umat, bahwa dia kalah salah satu daripada umat Nabi Musa dengan berdoa kepada Allah. Berdoa sambil berdiri, sambil duduk dengan penuh khusyuk dan tadarus. Cukup khusyuk berdoa. Cukup berdoa, rapikan dulu berdoa ke Allah. Kalau lagi kita berdoa, kita berdoa 5 minit kira-kira kita tak berdoa. Itu dia. Tapi jika berdoa kita kurang kalau dia berusaha. Bahwa dia menyebut Nabi Musa Allah, ya Rabbi, apa saja dari Afrika, ya Allah. Tuhan yang mampu amal. Nanti kaya doa cukup khusyuk, cukup tadarus. Tuhan yang ya Allah. Ya Allah, ya Musa. Innahu law baqiya hatta tanfa nafsuhu wa rafa'a yadahu hatta balagha 'anana as-sama' mastajaba lahu. Wahai Musa, kita dukung dia. Seandainya hamba lurnya agamnya di berdoa bahlul lagi bahlul giro imata hingga mati, dari giro imata hingga mati lagi bahlul. Kemudian ibu jaro enak wahai Musa, ibu jaro mengenapanya jaro itu ulangnya ibu jaro itu doa bahlul. Tapi kita terlihat mas saja pula aku tidak akan menerima doanya. Hanya butuh doanya. Dirilah kami Musa. Lima saya makan lagi ya Allah, bukan itu doa maha menerima doa apa, sedangkan hamba itu hanya khusyuk cukup dalam bukan hanya terima. Li anna fi babnihil haram wa ala babnihil haram wa fi baitihil haram. Karena dalam perut agamanya makanan haram, dia ada tubuh yang pakai pakaian haram. Dalam rumah malah rumah juga terbuat daripada harta-harta yang haram. Fa'anna mustajabah. Bagaimana menerima doanya oleh Musa? Hadirin yang terhormat, maka dengan demikian dapat sejauh kesimpulan bahwa ibadah kita yang kata pokok baik wajib atau sunnah, doa-doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam supaya doa itu diterima oleh Allah. Syaratnya dua. Pertama, berikhlas khusyuk. Yang kedua adalah bersihkan tubuh kita daripada perkara-perkara yang haram. Daripada segala unsur-unsur yang haram. Insyaallah ibadah kita yang betul oleh Allah, doa yang kita akan betul oleh Allah, dan kita akan mendapatkan pahala yang melimpah pada hari kiamat kelak. Demikianlah yang dapat kita sampaikan. Dan mudah-mudahan menjadi manfaat kepada buat sendiri yang menyampaikan dan kepada hendaknya kepada seluruh para jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama yang memperhatikan rukun-rukun doa. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas ittaqullah
wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat واغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذكر الله أكبر.